Sebelum acara rapat dimulai, kami akan bacakan pokok-pokok tata tertib rapat, yaitu sebagai berikut. 1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia. 2. Selama rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan tempat genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan rapat atau di sekitar ruangan rapat yang dapat mengganggu jalannya rapat. 3. Grup diselenggarakan dengan kepada peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Perseroan Nomor 15 dari 2020 Tanah dan Penyelenggaraan tentang Rencana dan Penyelenggaraan atau POJK 4. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar pasal 37 ayat 1 POJK 15 rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 5. Ketua rapat berhak meminta pembagian saham kuasanya atau undangan untuk menghentikan kewenangan dalam rapat. 6. Yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham perseroan dalam daftar pemegang saham perseroan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan pukul 4 dan kuasanya yang sah menyatakan orang dan terdapat yang memberikan suara dalam rapat. D. Undangan adalah pihak yang bukan yang selama hadir atas undangan direksi dan tidak punya hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat. 7. Pemegang saham atau hadir menggunakan masker untuk memberikan selama setelah rapat selesai. Demikian tata tertib rapat telah disampaikan. Selanjutnya kami akan perkenalkan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan yang hadir pada rapat ini. Dewan Komisaris, ada Komisaris Utama, Bapak Dewo, Komisaris Independen, Bapak Ferianto, dan Komisaris Direksi Utama ada Bapak Dwi Harto, lalu Direktur disampaikan pada saat ini telah hadir juga di antara dan dari perwakilan dari perwakilan dari lalu ada Ibu Nita Sarjana Hukum selanjutnya kami persilakan Bapak Ferianto untuk buka rapat. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dan acara rapat pada hari sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK 15 tahun 2020 rapat pimpinan oleh seorang anggota Dewan Komisaris disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Maka saya, Ferianto, selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk akan memimpin rapat. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan di Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 52 ayat 1 POJK 15, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dahulu Bangkopam, Lembaga Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengenai rencana penyelenggaraan rapat melalui surat tertanggal 14 Juni tahun 2022 dengan nomor 025 garis LDP garis 19 CS garis miring OJK garis miring 6 Romawi garis miring 22. 2. Mengizinkan pengumuman rapat pada tanggal 14 Juni 2022 melalui 1. Situs web media elektronik LPS, 2. Situs web Bursa Efek, dan 3. Situs web Perseroan dalam Indonesia dan
bahasa Inggris. Tiga, mengiklankan pemanggilan laba pada tanggal 30 Juni melalui satu, situs web penyedia elektronik pers, dua, situs web bursa efek dan situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bapak-bapak, ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK 15 sebelum majalah lain, kedua kami akan menjelaskan kondisi umum perseroan secara singkat. Bidang usaha perseroan bergerak di bidang industri manufaktur dan fabrikasi komponen alat-alat berat, karoseri bodi dan truk, konstruksi baja, fabrikasi oil dan gas, dan jasa-jasa pengangkutan batubara. Selanjutnya, informasi saham perseroan menjadi emiten 10 Juli 2019 saat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian arsip korporasi. Perseroan melakukan penawaran perdana saham pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli tahun 2019 sebanyak 500 juta saham dengan harga penawaran Rp236 per saham. Pencatatan bersamaan dengan saham berdiri yang tidak dapat dialihkan selama 8 bulan sejak memperoleh pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan pada tanggal 28 Juli tahun 2019. Jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 2 miliar saham. Demikianlah sekilas tentang kondisi perseroan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf B OJK 15 tahun 2020, tata acara atau agenda rapat hari ini sebagaimana dibuat dalam pemanggilan rapat adalah sebagai berikut. Agenda pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris Utama buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan pembicaraan sepenuhnya kepada direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Agenda kedua, penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Agenda ketiga, pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorar dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2022. Agenda keempat, juga akuntan publik dan atau kantor akuntan publik independen akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 1 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan pendudukan atas akuntan publik independen tersebut. Sebelum acara rapat dimulai, saya persilakan pembawa acara untuk membacakan mekanisme pengambilan keputusan terkait agenda rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Mengambil keputusan terkait acara atau agenda rapat sebagaimana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat. 2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasa yang memiliki atau mewakili lebih dari 1 saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat mendapat 1 kali suara dan dianggap telah mewakili 1 saham memiliki atau mewakilinya. 3.
para anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemerintah. Suara dikeluarkan dalam rapat tidak dalam pemungutan suara. 4. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1A, anggaran perseroan dan pasal 4 lain dan pasal 15, keputusan rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat. Musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai musyawarah mufakat, maka sesuai dengan pasal 23 ayat 1A, anggaran dasar perseroan dan pasal ayat 1 huruf C ke-15, keputusan rapat agenda bersama sepeda keempat dapat diambil berdasarkan dengan suara dengan ketentuan keputusan rapat agenda pertama sepeda keempat adalah sah jika disetujui dan lebih dari 1/2 bagian dari usaha dengan yang dalam rapat. 5. Pemungutan suara dilaksanakan dengan angkat tangan melalui tata cara sebagai berikut. A. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko diminta ketua rapat untuk mengangkat tangan. B. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat hitungan suara dilakukan, maka akan dianggap menjadi suara setuju. E. Pemegang saham mengangkat suara yang sah pada dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara abstain, maka dia dianggap mengeluarkan suara yang sama dan tidak terkait dari tarifan pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. E. Apabila jumlah suara yang tidak setuju sebanyak-banyaknya, maka usul yang bersangkutan dapat ditolak. Tata cara pemenangan pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat dalam rapat adalah sebagai berikut. 1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan dan harus berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan agenda rapat. B. Forum untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 menit. C. Forum untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dilakukan hanya bagi pemegang saham maupun kuasanya yang hadir secara fisik pada rapat. D. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dengan cara mengangkat tangan. Petugas akan memberikan formulir untuk diisi dan ditandatangani lalu diserahkan kembali kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat serta jumlah saham yang diwakili. Selanjutnya, petugas akan menyerahkan formulir yang telah petugas akan ditandatangani pada notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada petugas. Direksi atau memberikan jawaban direksi atau dewan komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban. F. Apabila semua pertanyaan, pendapat, usul, dan saran dijawab atau ditanggapi, maka sisa jawaban akan diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam formulir pertanyaan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sebelum rapat dimulai, saya mohon agar para diri memperhatikan pokok-pokok tata tertib rapat yang telah dibacakan oleh ketua acara. Selanjutnya, saya mohon bantuan kepada Ibu Mitra Sarjana Hukum, Sistem Kedokteran selaku notaris yang akan membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini. Untuk menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya yang ada dalam rapat ini sudah mencapai quorum sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan POJK 15. Selamat siang hadirin yang terhormat. Saya Nita Reza, Sarjana Hukum, Magister Penotariatan. Dengan ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini sebanyak 1.328.383.000 saham yang merupakan 66,42% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini.
yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta POJK 15 telah terpenuhi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang terhormat, karena forum kehadiran rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta POJK 15, maka rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang indah. Selanjutnya, yang memohon petunjuk dan rahmat yang Maha Esa. Rapat pada hari ini, Kamis 21 Juli 2022, saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 13.10 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, untuk pembahasan keseluruhan agenda rapat diwakili oleh Bapak Dwi Hamdan selaku dari Mau diingat dulu, Pak. Mau ngucapin kan? pada Bapak Dwi Hamdan, kami persilakan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki pembahasan agenda rapat yang pertama, yaitu 1. Memberikan persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang di dalamnya terdiri dari 1. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan lapornya jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pemegang saham yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya PT Arka Jayanti Persada Tbk masih bisa dapat bertahan dan berjuang bersama sampai akhir tahun 2021, di mana kasus badai pandemi COVID-19 dunia ini perlahan-lahan sudah mulai menurun, sehingga pergerakan ekonomi global mengalami peningkatan dari tahun lalu. Maka dari itu, ekonomi nasional pun ikut mengalami peningkatan menuju situasi normal kembali. Dengan demikian, kinerja perseroan pada tahun 2021 semakin dapat mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan tetap adanya kebijakan biaya yang ketat, perseroan berhasil menjaga dan meningkatkan tingkat profitabilitas perseroan. Kontribusi terbesar dari pencapaian kinerja tahun 2001 adalah berasal dari segmen komponen alat berat yang mencapai 38,86% dari total pendapatan atau total kontribusi. Hal ini tidak lepas dari terjaganya hubungan baik dengan perusahaan kontraktor BUMN maupun swasta. Perseroan juga terus melakukan peningkatan di modal kerja guna peningkatan pendapatan perseroan. Perseroan juga telah melakukan peningkatan di modal kerja guna meningkatkan pendapatan. Kebutuhan modal kerja perseroan mulai teratasi dengan diperolehnya dana segar dari hasil penawaran umum perdana saham. Hal ini dapat menyokong kebutuhan modal kerja yang tinggi untuk memenuhi proyek-proyek yang berpotensi untuk dikerjakan oleh perseroan. Untuk menjaga kebutuhan modal kerja di masa yang akan datang, strategi direksi adalah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga yang dapat membantu perseroan. Setelah berakhirnya pandemi COVID di tahun 2021, maka akan terjadi adanya kenaikan secara global atau menyeluruh pada semua akomodasi di dunia pertambangan. Dan dari situ kemungkinan kenaikan permintaan yang akan meningkat pada sektor pertambangan seperti dari Hino dan Komatsu. Perkiraan kenaikan tersebut tahun 2021 akan bertambah karena adanya proyek RDMP kilang minyak di Balikpapan senilai 135 miliar
yang akan selesai di tahun ini minimal mencapai kurang lebih 200 miliar. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah baik dalam bentuk peraturan maupun rencana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dengan reputasi perseorangan pada saat ini, kami optimis perseorangan mendapat proyek-proyek pada masa yang akan datang. Pencapaian bisnis perseorangan juga didukung oleh penerapan tata kelola perusahaan yang menurut kami telah dilaksanakan dengan baik. Sejalan dengan komitmen kami sebagai perusahaan publik, kami akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola. Beberapa yang menjadi catatan direksi adalah peningkatan pengawasan dari Dewan Komisaris, baik langsung maupun melalui komite audit, serta pengawasan terhadap pengawasan internal terhadap perusahaan terus akan ditingkatkan. Kami juga akan menjaga kepatuhan atas prinsip tata kelola dan peraturan di bidang pasar modal dan dunia usaha pada umumnya. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemegang saham sehingga perseorangan dapat menjaga kinerja pada jalur pertumbuhan yang tepat. Kepercayaan pemegang saham tersebut terwujud dengan dipertahankannya komposisi direksi hingga 31 Desember tahun 2021. Bekerja sama dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan. Maka efisien dan efektif adalah bekerja dengan akurat, hemat, tepat waktu, dan memberikan hasil yang berkualitas. Saya mewakili direksi mengucapkan terima kasih atas dukungan, saran, dan nasihat Dewan Komisaris sehingga perseorangan dapat melewati disrupsi bisnis yang terjadi dengan baik. Apresiasi kami sampaikan kepada pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, serta segenap pemangku kepentingan lainnya. Dukungan penuh dari para pemangku kepentingan akan membantu perseorangan untuk semakin yakin meraih pertumbuhan yang melanjutkan di masa yang akan datang. Demikian kami sampaikan lapornya jalan pengurusan perseorangan oleh direksi selama tahun 2021. Sehubungan dengan uraian yang telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseorangan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseorangan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2021. B. Laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseorangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana. Jika ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara blanko atau quorum keputusan lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan, kurung tutup,
Lanjut. Ya, lanjut. Baiklah, langsung ya. Notaris dulu. Terima kasih Ibu Notaris. Lanjut ya. Baiklah, karena belum ditutup. Langsung dibaca nih. Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju atau memberikan suara belangko, maka keputusan ini akan ditentukan ini dong. Langsung ini dong saya, yang ini dong. Dana kedua sekarang Pak. Di sini saya baca ini. Iya. Oh ini, baiklah karena ada yang tidak setuju dan Rasulullah maka di sini akan Kita setuju dari secara elektronik. Saya baca langsung. Ya. Ya. Terima kasih Bu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara belangko, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan atau memberikan suara belangko. Absen 1.500, berdasarkan pasal 47 POJK 15, suara absen dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.328.380.000 suara, atau merupakan 66% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Karena keputusan agenda rapat yang pertama tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 66,3% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui untuk usulan keputusan agenda pertama rapat yang telah disampaikan. Baiklah, marilah kita lanjutkan pembahasan ke agenda rapat yang kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 21. Hadirin yang kami hormati, pada tahun 2021 perseroan membukukan pencatatan laba komprehensif sebesar 3.047.808 rupiah. Sehubungan dengan rencana pengembangan usaha perseroan dan memperkuat sektor permodalan, perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Karena itu kami mengusulkan pada rapat untuk menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 21 yaitu 3.442.039.458 rupiah untuk pengembangan usaha perseroan dan memperkuat struktur permodalan. Dengan demikian, tidak ada dividen yang dibagikan kepada. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Kepada para pemegang saham yang akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera memberikan formulir pertanyaan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap usulan yang telah disampaikan? Terima kasih, Bu Notaris. Hadirin yang kami hormati, berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan agenda ketua rapat yang telah disampaikan. Terima kasih, Bu Notaris. Baiklah. Ini. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke agenda rapat yang ketiga, yaitu pemberian wewenang kepada kuasa Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium atau tunjangan lainnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, berkenan dengan agenda yang telah disampaikan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain POJK 34/POJK 04/2014, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022. Kepada para pemegang saham yang akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera memberikan formulir pertanyaan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap usulan yang telah disampaikan? Ya. Sistemnya ngasih waktu. Oh, iya. Kita langsung.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.000 suara, abstain sebanyak 1.528.900 suara. Berdasarkan pasal 47 TOJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang melakukan suara. Maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 99% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya 9%. Lanjut, yang Agenda 3. Agenda 3. Putusan aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Karena keputusan agenda rapat yang ketiga tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99% dari seluruh jumlah suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan agenda ketiga rapat yang telah disampaikan. Mata acara keempat, hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke agenda rapat yang keempat, yaitu penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas akuntan publik independen tersebut. Untuk itu, atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Jamaluddin Ardi
Sukimto dan rekan sebagai akuntan publik independen yang telah mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 huruf D POJK nomor 55 POJK 04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dan pasal 59 ayat 3 POJK 15 serta POJK nomor 13 POJK 03/2017 akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, maka kami mengusulkan kepada RAP untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan untuk perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 apakah di antara pemegang saham atau kuasanya ada yang tidak setuju atau memberikan suara belangko terhadap usulan yang telah disampaikan? Yang mana? 9,99. Yang absen apa yang tidak setuju ditanya? Di petapnya. Kan Dari PPSI ada ya. Sudah setuju. Oke, sebentar ya Bu. Lanjut. Bentar Pak. Berapa boleh Bu? iya. Udah Pak. Lanjut ke yang mana nih Pak? Dari PPSI ada yang sudah setuju sebanyak 3.000 suara. Abstain 1.556.100 suara. Terima kasih Bu Notaris. Karena keputusan agenda rapat yang ketiga tidak dapat diantara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan agenda rapat ketiga yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan kepada agenda rapat yang keempat, yaitu sudah tadi ya. Hadirin yang kami hormati, langsung ini ya Pak.
Sudah selesai. Udah. Saya kasih. Terakhir. Sama terakhir, Mas. Iya, akuntan publik akuntan. Sudah selesai ya? Udah selesai. Kami lanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para Nanti kita pemegang pilih. saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati. Oleh karena seluruh agenda rapat yang dibicarakan dan diputuskan dan hingga batas waktu yang ditentukan dalam pasal 16 PUJK 15, yaitu selama 87 hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat, tidak ada usul-usul yang lain yang ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan oleh direksi ke dalam agenda rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat pada hari ini. Maka pimpinan rapat saya kembalikan kepada Bapak Ferianto, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Dengan dilaksanakannya seluruh agenda rapat, maka pemegang saham tahunan Kejayaan Tim Persada TBK pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.55 bagian barat waktu Indonesia. Dan ini saya nyatakan ditutup. Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris PT Arka Jaya Tim Persada TBK mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari bapak-bapak, ibu dan para hadirin sekalian dalam rapat ini. Biar rapat ini dapat mengambil keputusan sebagaimana yang kita inginkan. Mudah-mudahan dukungan doa dari bapak dan ibu sekalian yang Jaya Tim Persada TBK dapat berprestasi lebih baik dari masa yang akan datang. Selanjutnya, acara ini kami kembalikan kepada Bapak. Bapak, Ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian rapat pada hari ini. Mudah-mudahan PT Arka Jaya Tim Persada TBK terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam rangka mendukung upaya mencegah penyebaran COVID, maka perseroan meminta para peserta rapat untuk tetap melakukan pencegahan social distancing dengan rentang paling jarak 1 meter dan para peserta rapat diimbau untuk tidak makanan dan disediakan. Terima kasih.